Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Hobbit and Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Hobbit and Unexpected Journey yang dirilis pada tahun 2012. Disutradarai oleh Peter Jackson dan dibintangi oleh Martin Freeman, Ian McKellen, Hugo Weaving, dan masih banyak yang lainnya. Film The Hobbit ini berlatar belakang 60 tahun sebelum kejadian The Lord of the Ring. Perlu saya ingatkan bahwa saya sudah pernah ngebahas ketiga film tersebut dan kalian bisa nonton di playlist The Lord of the Ring yang sudah saya buat. Jadi, film The Hobbit pertamanya ini mengisahkan tentang Hobbit bernama Bilbo Baggins yang ditugaskan oleh penyihir Gandalf untuk menemani 13 kurcaci dalam sebuah perjalanan melintasi dunia tengah demi merebut pegunungan sunyi dari Smaug, si naga. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan adegan persiapan pesta ulang tahun yang sama dengan adegan di awal film The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, di mana kita diperlihatkan Bilbo Baggins tua sedang menulis sebuah buku yang menceritakan tentang petualangannya sewaktu masih muda. Pada awal penulisan, Bilbo menceritakan tentang kerajaan kurcaci yaitu Erebor yang sangat kaya dan makmur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh King Thor yang dikenal sebagai Raja Bawah Gunung. Tepat di bawah kerajaan Erebor, terdapat sumber kekayaan berupa tambang emas dan berlian. Pada suatu hari, salah satu kurcaci tak sengaja menemukan permata Arkenstone yang sangat berharga. Permata tersebut lalu ditampilkan di atas singgasana. Karena saking kayanya, kerajaan manusia dan kerajaan peri yang dipimpin oleh Thranduil sampai tunduk kepada Erebor. Namun sayangnya King Thor sangat pelit dan jarang membagi berliannya kepada kerajaan yang datang. Hari menjadi tahun, tahun menjadi tahun. Sifat Thor semakin serakah. Ia menumpuk semua hartanya di ruangan bawah tanah sampai membentuk gundukan besar. Pada suatu hari, kerajaan Erebor diserang oleh seekor naga yang dikenal sebagai Smaug. Smaug dengan cepat menghanguskan seluruh desa dan membobol garis pertahanan Erebor. Thor mencoba menyelamatkan sisa hartanya, tetapi Smaug lebih dulu menguasai harta Erebor, bahkan permata Arkenstone. Cucu Thor bernama Thorin lalu membawa Thor keluar dari Erebor bersama kurcaci yang selamat. Pada saat itu juga, Thorin melihat pasukan peri atau elf dan meminta bantuan kepada Raja Thranduil. Namun sayangnya Thranduil menolak karena kemarin Thor tak membagi berliannya. Kini bangsa kurcaci sudah tidak lagi mempunyai tempat tinggal karena Smaug sudah mengambil harta dan kerajaan mereka. Beberapa bulan kemudian, kurcaci Erebor berusaha untuk merebut kembali Moria, sebuah kerajaan kurcaci yang sudah lama ditinggalkan. Sayangnya kerajaan tersebut telah dikuasai oleh makhluk jahat yang disebut Orc dan mengharuskan mereka untuk memerangi Orc. Di dalam peperangan tersebut, Raja Thor terbunuh oleh pemimpin Orc bernama Azog. Gak cuma itu, ayah Thorin bernama Thrain juga menghilang dan digosipkan diculik oleh musuh. Hal tersebut membuat Thorin marah. Ia mencoba melawan Azog, namun karena tubuhnya boncel, Azog dengan mudah menyerangnya dari berbagai arah dan berhasil membuat perisai Thorin kontal. Thorin lalu menggunakan batang kayu ek untuk dijadikan perisai, dan ia berhasil melumpuhkan Azog dengan memenggal lengannya. Azog yang gembira kemudian mundur bersama sebagian pasukannya. Para kurcaci akhirnya memenangkan peperangan dan berhasil merebut kembali Moria. Namun sayangnya hanya sedikit kurcaci yang selamat. Hal itu tentunya membuat Thorin bingung karena untuk membangun kembali kerajaan membutuhkan banyak rakyat. Thorin kemudian memerintahkan para kurcaci berpencar untuk menjalani hidup di antara manusia sebagai pekerja tambang, pandai besi, dan pembuat mainan. Pada titik penulisan ini, ponakan Bilbo yaitu Frodo Baggins datang hanya untuk mengambil roti tawar milik Bilbo. Frodo kemudian pergi untuk menemui Gandalf yang dikabarkan sudah tiba di depan desa Shire. Di mana adegan ini nantinya nyambung dengan adegan di awal film The Lord of the Ring saat Gandalf membawa gerobak berisi mercon untuk merayakan pesta nanti malam. Scene kemudian berpindah 60 tahun yang lalu saat Bilbo masih muda. Ia lalu didatangi penyihir Gandalf si kelabu dan ini pertama kalinya Bilbo kenal dengan Gandalf.
Tanpa memberi gula dan teh terlebih dahulu, Gandalf langsung menawarkan Bilbo untuk menjadi anggota ekspedisi yang siap melakukan petualangan. Tentu saja Bilbo menolak, namun Gandalf tetap bersikeras dan menetapkan Bilbo sebagai anggotanya. Gandalf kemudian pergi sambil mengatakan, "Aku akan memberitahu yang lain." Malam harinya saat Bilbo duduk untuk makan malam, ia diganggu oleh seorang tamu yang ternyata adalah kurcaci bernama Dwalin. Dwalin dengan santunya mengambil makanan milik Bilbo sambil menanyakan tentang tamu pesta yang lain. Tentu saja Bilbo kebingungan karena dirinya sama sekali tak mengadakan pesta. Gak lama kemudian tamu kurcaci berikutnya datang. Ia bernama Balin. Setelah itu datanglah dua kurcaci lagi bernama Fili dan Kili, yang kemudian disusul dengan 8 kurcaci yaitu Bifur, Bofus, Bomur, Oin, Gluin, Nori, Dori, Ori, dan si biang keroknya yaitu Gandalf. Gandalf mengatakan kepada Bilbo kalau dirinya sengaja mengundang para kurcaci untuk mendatangi rumah Bilbo yang akan ditetapkan sebagai anggota ekspedisi mereka. Kini rumah Bilbo penuh dengan kurcaci. Mereka mengambil semua makanan Bilbo dan juga merusak beberapa alat dapur. Setelah itu datanglah satu kurcaci lagi yang tentu saja adalah Thorin, si perisai kayu. Mereka lalu berkumpul di meja makan dan membahas tentang ekspedisi mereka. Gandalf mengeluarkan sebuah peta yang menunjukkan perjalanan menuju Gunung Sunyi, tempat kerajaan Erebor. Rupa-rupanya mereka berencana untuk merebut kembali Erebor dan harta mereka dari Smaug. Gandalf lalu memberikan Thorin sebuah kunci yang didapat dari ayah Thorin. Jika ada kunci, pasti ada pintu menuju Erebor. Gandalf kemudian mengungkapkan kalau pintu tersebut tersembunyi dan hanya ada satu orang yang tahu dan orang tersebut berada di tengah dunia, dunia tengah. Gandalf juga menambahkan kalau kita membutuhkan pencuri yang lihai menyusup ke Erebor tanpa diketahui oleh Smaug. Tentu saja pencuri itu adalah Bilbo. Itulah alasan Gandalf diam-diam mengundang para kurcaci ke rumah Bilbo. Bilbo lalu diberi surat kontrak yang isinya perjanjian bla 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 setelah Bilbo menyelesaikan ekspedisi ini. Gandalf mengatakan kepada Bilbo kalau ekspedisi ini adalah kesempatan Bilbo untuk menemukan petualangan yang bisa diceritakan melalui sebuah buku. Sayangnya Bilbo tetap menolak untuk membantu ekspedisi ke Erebor. Ia lalu pergi ke kamar, kemudian bubuk. Pagi harinya, Bilbo mendapati kalau semua kurcaci telah pergi. Namun jauh di lubuk hati, Bilbo kecewa karena kehilangan kesempatan untuk berpetualang. Bilbo lalu menemukan surat kontrak di meja, di mana surat tersebut telah ditandatangani oleh Thorin. Bilbo pun langsung mengambil kesempatan ini dengan mengambil beberapa perlengkapan lalu menyusul ke rombongan kurcaci. Setibanya di rombongan, Bilbo diberi kuda poni untuk dikendarai dan mereka mulai melakukan perjalanan ke arah timur. Beberapa hari setelah menempuh perjalanan, mereka terlihat bermalam di atas bukit dan tanpa disadari, api unggun yang mereka buat ternyata memancing perhatian orc. Orc tersebut lalu menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Azog bahwa keberadaan kelompok Thorin sudah ditemukan. Rupa-rupanya Azog memiliki dendam atas apa yang sudah Thorin lakukan sewaktu peperangan di Moria. Pagi harinya, Thorin dan kelompoknya kembali melakukan perjalanan ke arah timur. Di dalam perjalanan, Bilbo menanyakan Gandalf tentang penyihir lainnya selain Gandalf. Gandalf lalu mengatakan kalau di perguruannya terdapat 5 penyihir yang dipimpin oleh Saruman. Ada salah satu penyihir lain yang Gandalf ingat, yaitu Radagast, si penyihir coklat yang hidup bersama hewan di suatu hutan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, rombongan Thorin memutuskan untuk membangun kemah di atas bukit batu. Di bukit tersebut terdapat rumah tua yang sudah hancur. Gandalf menyarankan Thorin untuk tidak beristirahat di sini karena dirinya merasakan bahaya. Tentu saja Thorin menolak karena lemah sawatnya mulai kambuh. Keduanya lalu bertengkar sampai akhirnya Gandalf pergi dari rombongan. Malam harinya, Bilbo, Fili, dan Kili menemukan bahwa 2 kuda poni secara ajaib menghilang. Ketiganya lalu melihat cahaya api di dalam hutan.
Mereka pun mengedap-ngedap mendekati cahaya tersebut dan menemukan 3 troll sedang memasak opor bancet bersama 2 kuda poni milik rombongan. Bilbo sebagai pencuri lalu disuruh oleh Fili untuk membebaskan 2 kuda poni. Bilbo pun terpaksa menyelinap ke arah 3 troll. Namun saat Bilbo mencoba mengambil linggis dari salah satu troll, ia secara tak sengaja tertangkap. Ketika Bilbo akan dimasak, Fili, Kili, dan para kurcaci datang dan langsung menyerang para troll. Para kurcaci kemudian menyerah setelah ketiga troll mengancam akan membunuh Bilbo. Separuh dari kelompok lalu diikat di atas api unggun. Pada saat itu juga, Bilbo melihat Gandalf sedang wirawiri di balik pepohonan. Bilbo pun sengaja mengulur waktu dengan mengatakan kepada troll kalau daging kurcaci rasanya seperti lembing. Gak lama setelah itu, muncullah Gandalf dari balik batu besar. Ia lalu membelah batu tersebut dengan tongkatnya yang membuat sinar matahari pagi menembus celah dan mengubah troll menjadi batu. Sadar kalau troll memiliki gua untuk berlindung, mereka pun mencari gua tersebut di sekitar hutan. Benar saja, ada salah satu goa yang tak jauh dari tempat mereka berada. Di dalam goa, Gandalf dan para kurcaci menemukan beberapa pedang elf yang memiliki ilmu magis. Sebelum pergi dari goa, Gandalf menemukan sebuah pedang kecil di balik tulang belulang. Ia pun memberikan pedang tersebut kepada Bilbo karena ukurannya pas. Gandalf mengatakan bahwa pedang ini buatan elf yang disebut sebagai pedang Sting. Pedang ini akan bersinar biru ketika ada orc atau goblin di sekitarnya. Di saat itu juga datanglah Radagast, si penyihir coklat menggunakan kereta yang ditarik oleh kelinci dari Ross Gobel. Radagast memberitahu Gandalf kalau hutan Greenwood baru saja terkena sihir hitam. Radagast menceritakan sebelum sihir tersebut masuk ke hutan. Jadi saat itu, Radagast menemukan kalau hewan di sekitar pondoknya pada meninggal. Ketika Radagast mencoba menyembuhkan salah satu bekicot yang hampir mati, ia didatangi segerombolan laba-laba. Radagast pun membacakan sebuah mantra dan berhasil mengusir para laba-laba. Setelah itu, Radagast mengikuti kemana perginya laba-laba yang berakhir di sebuah benteng tua atau Dol Guldur. Saat Radagast memasuki benteng tersebut, ia diserang oleh roh raja penyihir bernama Angmar. Namun untung saja Radagast berhasil mengusirnya dan menemukan sebuah pedang legendaris. Dari lorong benteng, Radagast melihat sosok bayangan hitam yang diduga kuat sebagai Necromancer alias Sauron. Saat Radagast memberikan pedang temuannya kepada Gandalf, tiba-tiba 2 serigala buas datang menyerang. Tetapi kedua serigala tersebut berhasil dilumpuhkan. Gandalf menyadari kalau itu bukan serigala, melainkan Warg, si pengintai milik orc, yang artinya keberadaan orc ada di dekat mereka. Radagast kemudian menyuruh rombongan untuk pergi, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian para orc. Rombongan kurcaci berlari melintasi area terbuka dan sesekali bersembunyi di balik batu. Namun sayangnya salah satu orc berhasil melacak mereka. Orc tersebut dibunuh dan menimbulkan jeritan bahagia yang pada akhirnya keberadaan mereka diketahui oleh orc yang lain. Gandalf lalu menemukan sebuah goa sempit. Ia pun menyuruh yang lain untuk segera masuk ke dalam goa. Tepat saat mereka masuk ke dalam goa, pasukan elf datang. Mereka membunuh semua para orc tanpa ampun. Tetapi di sini rombongan kurcaci milih diam dan melanjutkan perjalanan melalui goa. Perjalanan mereka berakhir di sebuah kerajaan Rivendell yang tentu saja itu kerajaan elf. Setibanya di Rivendell, mereka disambut oleh Lindir yang kemudian disusul dengan kedatangan Raja Rivendell yaitu Elrond. Elrond mengatakan kepada Gandalf bahwa dirinya baru saja membasmi para orc yang masuk ke gurun dekat kerajaan. Elrond lalu membawa mereka ke dalam kerajaan dan menyuguhkan mereka berbagai macam lalapan termasuk daun kemangi.
business is no concern of ours. Malam harinya, Gandalf meyakinkan Thorin untuk menunjukkan petanya kepada Raja Elrond karena dialah orang yang dimaksud Gandalf yang tahu tentang pintu tersembunyi. Setelah menerima petanya, Elrond memerhatikan tulisan rahasia di peta yang harus dibaca pada hari dan kalender bulan yang sama, dan juga bentuk bulan yang sama pada saat penulisan peta. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari yang tepat saat bulan di atas, sama persis saat penulisan peta. Maksudnya gimana, Bang? Saat Elrond meletakkan petanya di bawah cahaya bulan, peta secara ajaib memunculkan huruf biru menyala. Tulisan tersebut menunjukkan cara menemukan pintu rahasia ke Erebor. Jadi para kurcaci harus berada di tempat tertentu di lereng gunung sunyi, di hari yang tertentu juga saat akhir musim panas. Dan ketika matahari terbenam, maka pintu rahasia akan terbuka. Bingung lah. Pagi harinya, Gandalf bertemu peri Galadriel bersama Saruman. Mereka lalu membahas tentang tanda-tanda kedatangan Necromancer dari Radagast. Saruman yang sebenarnya berpihak kepada kegelapan tentu saja membantah. Ia mengatakan bahwa Necromancer telah ditaklukkan berabad-abad yang lalu dan tak mungkin bangkit walaupun dengan kekuatan yang besar. Gandalf lalu menunjukkan pedang yang Radagast temukan di benteng Dol Guldur. Pedang tersebut adalah Morgul yang seharusnya terkubur bersama Necromancer di bawah gunung. Pada saat itu juga mereka mendapat kabar bahwa para kurcaci sudah pergi meninggalkan Rivendell. Sebelum pergi menyusul para kurcaci, Gandalf diberi tawaran oleh Anya Galadriel. Jika suatu saat nanti Gandalf membutuhkan bantuan, Gandalf bisa langsung manggil namanya. Para kurcaci dan Bilbo melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Setibanya di Gunung Bebatuan, mereka dikejutkan dengan kemunculan 3 raksasa batu yang saling serang satu sama lain. Di sini masih belum jelas apa motif permasalahan mereka. Menurut tegasan.com, pertempuran ketiganya dipicu ketika salah satu raksasa mengencingi tempat tinggal raksasa batu kedua, yang kemudian mereka memaidu raksasa ketiga hingga akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Yang jelas, raksasa tersebut berasal dari Pulau Harta Karun di universe Upin Ipin. Di dalam pertempuran mereka, Bilbo menjadi beban, di mana Bilbo sengaja terpeleset agar dimanja oleh Thorin. Thorin pun menyelamatkan Bilbo dan ia malah ikut-ikutan terpeleset. Setelah itu mereka berlindung di sebuah goa. Di sini Thorin maki Bilbo karena kelakuannya barusan yang hampir membuat dirinya jatuh ke jurang. Merasa dirinya menjadi beban, Bilbo pun diam-diam pergi saat para kurcaci tertidur. Namun kurcaci Bofur memergoki Bilbo. Bilbo lalu mengatakan kalau dirinya merasa belum siap untuk melakukan petualangan, dan apa yang dikatakan Thorin itu benar. Di waktu yang sama, tiba-tiba pedang Bilbo bersinar biru. Setelah itu, lantai yang mereka injak terbuka, yang membuat rombongan jatuh ke dalam celah dan berakhir di kerajaan Goblin. Para kurcaci lalu ditangkap oleh pasukan Goblin, sedangkan Bilbo menyelinap pergi dari pasukan Goblin. Gak lama setelah Goblin membawa pergi para kurcaci, Bilbo bertemu satu Goblin yang mengharuskan Bilbo untuk melawannya. Pertarungan keduanya merembet-rembet ke tepi jurang yang pada akhirnya mereka pun jatuh ke jurang tersebut. Para kurcaci kemudian dibawa ke hadapan Raja Goblin yang ukurannya lumayan besar. Di sini, Big Goblin melihat Thorin berada di kawanan kurcaci. Ia lalu mengatakan bahwa ada makhluk yang mau membayar mahal jika berhasil membunuh Thorin. Makhluk tersebut tentu saja adalah Azog, musuh lama Thorin. Big Goblin kemudian menyuruh Goblin Bocil untuk mengirim pesan kepada Azog bahwa kurcaci Thorin sudah berhasil ditangkap. Di sini lain, Bilbo tersadar di dasar jurang. Ia lalu melihat Gollum menyeret Goblin yang jatuh bersamanya. Pada saat Gollum menyerang si Goblin, sebuah cincin jatuh dari saku Gollum. Cincin tersebut adalah One Ring yang awalnya milik Necromancer atau Sauron.
Gollum itu sendiri awalnya seorang hobbit bernama Smeagol yang tak sengaja menemukan satu cincin di sungai Anduin. Cincin tersebut memiliki kekuatan magis yang membuat si pemiliknya memiliki dua kepribadian, di antaranya adalah hasutan gelap. Satu cincin juga mampu memperpanjang umur si pemilik sampai melampaui batas usia normal. Bahkan, Gollum pernah membunuh temannya sendiri gara-gara rebutan cincin tersebut. Setelah Gollum membawa pergi goblin ke tepi danau, Bilbo mengambil satu cincin yang jatuh di tanah, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Beberapa saat kemudian, Gollum menemukan Bilbo yang mencoba bersembunyi darinya. Keduanya saling mengancam akan membunuh hingga akhirnya keduanya sepakat untuk melakukan permainan tebak-tebakan. Jika Bilbo menang, maka Gollum akan menunjukkan jalan keluar. Namun jika Bilbo kalah, maka Gollum akan menunjukkan jalan keluarnya juga. Keduanya mulai melontarkan tebak-tebakan dan berhasil saling menjawab dengan benar. Saat Bilbo memiliki tebak-tebakan terakhir, ia melontarkan pertanyaan kepada Gollum, "Apa yang ada di dalam sakuku?" Tentu saja Gollum kebingungan dan tak bisa menjawabnya. Bilbo lalu menuntut Gollum untuk menunjukkan jalan keluar, namun sayangnya Gollum menolak kesepakatan. Ia merogoh sakunya untuk mengambil satu cincin, tetapi cincinnya tak ada. Dari sinilah Gollum sadar bahwa satu cincin ada pada Bilbo. Ia pun menyerang Bilbo sambil Bilbo terjatuh yang membuat cincinnya terlempar. Untung saja jari Bilbo berhasil menyelipkannya dan terkejut saat mengetahui kalau dirinya menjadi tidak terlihat. Di sisi lain, Big Goblin menemukan bahwa salah satu pedang kurcaci ternyata pedang Goblin Cleaver. Ia pun menyuruh pasukannya untuk membunuh semua kurcaci. Namun di waktu yang sama, Gandalf datang sambil diiringi ledakan putih. Gandalf kemudian mendesak para kurcaci untuk bertempur. Tetapi karena Goblin terlalu banyak, Gandalf pun menyuruh para kurcaci untuk pergi dari sini. Mereka menuruni jalan setapak dan jembatan kayu reot. Saat mereka melintasi jembatan terakhir, Big Goblin muncul menghadang mereka. Gandalf lalu membunuh Big Goblin dengan menebas perut dan menggorok lehernya. Tubuh Big Goblin yang berat membuat jembatan rusak dan mulai runtuh ke dalam jurang. Gandalf kemudian menuntun kurcaci pergi dari goa. Mereka melewati Bilbo dan Gollum yang sedang bersembunyi di balik batu. Dengan keadaan tidak terlihat, Bilbo mempunyai kesempatan untuk membunuh Gollum. Namun saat Bilbo melihat wajah Gollum yang menyedihkan, ia pun mengurungkan niatannya dan kabur menyusul Gandalf. Gandalf dan kurcaci akhirnya berhasil keluar ke daerah pepohonan. Di sini Gandalf mendapati kalau Bilbo tidak ada di kelompoknya. Thorin pun curiga kalau Bilbo sengaja kabur untuk kembali ke rumah. Di saat ini juga, Bilbo muncul lalu membalas perkataan Thorin bahwa dirinya memang ingin kembali ke rumah, namun dengan satu syarat. Para kurcaci juga harus tinggal dengannya karena mereka tidak punya rumah. Bersama dengan itu, tiba-tiba Azog dan pasukan Werknya muncul. Mereka memojokkan para kurcaci ke tepi tebing, di mana para kurcaci Gandalf dan Bilbo memilih memanjat pohon pinus untuk berlindung. Werk yang kelaparan terus menyerang pohon pinus dan membuat beberapa pohon tumbang hingga menyisakan satu pohon yang berdiri tepat di tepi tebing. Gandalf lalu menemukan seekor kupu-kupu. Ia membacakan mantra ke kupu-kupu tersebut seolah-olah Gandalf meminta si kupu-kupu untuk membawa pesan bantuan. Setelah itu, Gandalf mengambil buah pinus lalu membakarnya dengan mantra. Kemudian, ia melemparkannya ke arah gerombolan Werk. Api yang dihasilkan ternyata berhasil memukul mundur Werk. Gandalf pun mengambil lebih banyak buah pinus untuk menciptakan api yang lebih besar. Sayangnya, pohon yang mereka panjat roboh dan hampir jatuh ke jurang. Merasa tak ada jalan lagi, Thorin pun memutuskan untuk melawan Azog.
Thorin yang belum sarapan tentu saja dengan mudah dikalahkan Azog bersama warg putihnya. Ketika salah satu orc hendak membunuh Thorin, Bilbo datang dan langsung menyelamatkan Thorin, yang kemudian disusul dengan para kurcaci. Di tengah pertempuran mereka, datanglah sekawanan elang besar yang sebelumnya dipanggil oleh Gandalf melalui kupu-kupu. Elang tersebut melempari orc ke jurang, kemudian membawa pergi Bilbo, Gandalf, dan semua kurcaci. Azog yang merasa gagal membunuh Thorin mengungkapkan kalau suatu saat nanti dirinya pasti akan menemukan Thorin. Kelompok itu lalu tiba di atas gunung Carrock. Di sini Thorin berterima kasih kepada Bilbo karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia juga meminta maaf telah meragukan Bilbo. Semuanya lalu melihat ke arah timur, di mana dari kejauhan terlihat sebuah gunung yang tentu saja itu Gunung Sunyi, tempat tujuan mereka. Film ini ditutup dengan seekor burung emprit yang mengetuk-ngetuk ketepeng di dinding Erebor. Ketukan tersebut lalu membangunkan Smaug yang sedang tertidur pulas. Oke, itulah cerita film The Hobbit and Unexpected Journey. Semoga maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, apa ya? Cawannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.